Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putra Kumbara dengan MPM 21030034, yaitu dengan mata kuliah Budaya Minangkabau pertemuan ketujuh, yaitu materinya itu kelompok dan organisasi sosial di Minangkabau, dengan 4 topik, yaitu suku di Minangkabau, nagari di Minangkabau, kelarasan di Minangkabau, dan Tagak Gala di Minangkabau. Nah, yang pertama, suku di Minangkabau. Suku di Minangkabau merupakan suku bangsa yang tinggal di Pulau Sumatera, tepatnya berada di Sumatera Barat. Ciri khas dari suku Minangkabau adalah bahasa yang dipakai adalah bahasa Minang. Berdasarkan cara pengucapannya, bahasa Minang mirip dengan bahasa Melayu. Selain bahasa yang terdapat ciri khas lainnya yang membedakan suku Minang dengan suku lainnya yang berada di Nusantara. Ciri-ciri budaya suku Minangkabau antara lain yaitu pakaian adat suku Minangkabau. Yang pertama, suku Minang memiliki sejumlah pakaian adat tradisional yang memiliki filosofi masing-masing. Yang pertama, pakaian adat Bundo Kanduang, pakaian limpapih rumah Nanggadang, atau sering pula disebut pakaian Bundo Kanduang, merupakan lambang kebesaran bagi para wanita yang telah menikah. Pakaian tersebut merupakan simbol dari pentingnya peran seorang ibu dalam sebuah keluarga. Limpopo sendiri merupakan tiang tengah dari bangunan yang ada di Sumatera Barat. Yang kedua, pakaian baju pria Minangkabau. Pakaian tradisional untuk para pria suku Minang bernama pakaian penghulu. Sesuai namanya, pakaian ini digunakan oleh tetua adat atau orang tertentu, di mana dalam acara pemakaiannya pun diatur sedemikian rupa oleh hukum adat. Pakaian ini terdiri atas beberapa kelengkapan seperti deta, baju hitam, sarawa, sesamping, sandang, keris, dan tungkek. Selanjutnya, pakaian adat pengantin. Selain baju bundo kanduang dan baju penghulu, ada pula jenis pakaian Sumatera Barat lainnya yang umum dikenakan oleh para pengantin dalam upacara pernikahan. Pakaian pengantin lazimnya berwarna merah dengan tertutup di kepala dan hiasannya lebih banyak. Hingga kini pakaian tersebut masih kerap digunakan, tapi sedikit tambahan modernisasi dengan gaya atau desain yang lebih unik. Nah, yang kedua yaitu rumah adat suku Minang. Ciri khas suku Minang adalah rumah yang adatnya dikenal sebagai rumah gadang. Bangunan rumah tradisional Minang ini merupakan ikon yang melekat dengan masyarakat Minang. Rumah gadang adalah rumah adat suku Minangkabau, juga dikenal dengan berbagai nama seperti godang, rumah bagonjong, dan rumah banjong. Rumah model panggung ini berukuran besar dengan bentuk persegi panjang, sama seperti rumah adat Indonesia lainnya. Rumah gadang juga dibuat dari material yang berasal dari alam. Tiang penyangga, dinding, dan lantai terbuat dari papan kayu dan bambu. Sementara atapnya berbentuk seperti tanduk kerbau, terbuat dari ijuk. Meski hampir 100% terbuat dari bahan alam, arsitektur rumah gadang memiliki desain yang kuat. Yang ketiga, adat dan istiadat suku Minang. Ada 3 pilar yang membangun dan menjaga keutuhan budaya dan istiadat suku Minang. Ketiga pilar tersebut adalah alif ulama, jadiak pandai, dan niniak mama. 3 pilar ini juga dikenal dengan istilah Tigo Tungku Sajarangan. Dalam masyarakat Minangkabau yang demokratis dan corak egaliter, semua urusan masyarakat dimusyawarahkan oleh ketiga unsur itu dengan cara mufakat. Adat dan budaya suku Minang bergantung pada 3 pilar tersebut. Yang keempat, makanan khas. Salah satu hidangan terkenal suku Minang adalah rendang, sebuah hidangan daging yang dimasak
dalam berbagai rempah-rempah yang kaya. Rendang adalah salah satu makanan khas Minang Indonesia yang paling terkenal di dunia. Yang kelima yaitu seni dan budaya. Suku Minangkabau memiliki seni dan budaya yang kaya, termasuk tari-tarian tradisional, musik dan seni ukir. Tarian tari seperti tari piring dan tari saluang telempong adalah contoh tarian tradisional Minangkabau. Yang keenam yaitu adat dan kehidupan sosial. Suku Minangkabau sangat memegang teguh adat istiadat dan kepercayaan tradisional. Mereka memiliki sistem adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan, warisan, dan upacara keagamaan. Topik yang kedua yaitu nagari di Minangkabau. Nagari merupakan suatu kumpulan masyarakat hukum adat yang menjadi identitas di Sumatera Barat. Sistem pemerintahan nagari pada masa Belanda masih sepenuhnya memakai adat istiadat dan hak asal-usul masyarakat hukum adat. Pada masa pemerintahan Belanda, terdapat lembaga tertinggi yang mengurus urusan pemerintahan nagari, walaupun tidak secara resmi diakui oleh Belanda. Lembaga tersebut yaitu Kerapatan Adat Nagari yang bertugas untuk mengurus persoalan adat dan budaya di Minangkabau. Selanjutnya, nagari dipimpin oleh seorang wakili nagari yang bertanggung jawab kepada pemerintahan Belanda. Selain itu juga terdapat penghulu pucuk sebagai pimpinan adat di dalam suatu nagari. Berubahnya nagari menjadi desa menyebabkan bergesernya peran penting tradisional, yaitu Tungku Tiga Sajarangan. Tungku Tiga Sajarangan ini terdiri dari Niniak Mamak, Codak Pandai dan alim ulama. Sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, peran Tunku Tiga Sajarangan masih sangat besar. Akan tetapi saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 yang meninggalkan asal-usul dan budaya nagari, peran Tunku Tiga Sajarangan seakan-akan tidak ada. Peran Tunku Tiga Sajarangan tidak lagi baik saat masa Orde Baru dan terjadi dualisme lembaga adat yaitu Kerapatan Nagari pada saat pemerintahan Belanda dan Kerapatan Adat Nagari yang tumbuh hidup dalam Minangkabau. Yang adapun penjelasan Tunku Tiga Sajarangan merupakan unsur pimpinan formal, yaitu yang pertama, Niniak Mamak merupakan seorang yang berwibawa. Prinsip kepemimpinan adalah semua masalah harus diselesaikan dan masalah tersebut harus dijernihkan. Yang kedua, Cadiak Pandai merupakan seorang yang pintar baik ilmu agama, adat maupun ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu Alim Ulama merupakan seorang yang unggul dalam agama, mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah dan Rasul. Nah, sekarang peran Tugu Tiga Sajarangan pun setelah Bawaliakan Hari menjadi dipentingkan lagi. Pemerintah formal dan pemerintah informal saling bersinergi untuk membangun negari. Tidak hanya itu, kan sebagai lembaga adat tertinggi pun berperan baik dalam tugasnya terhadap sistem pemerintahan negari. Selanjutnya yaitu kelarasan di Minangkabau. Laras atau larih adalah dasar pemerintahan menurut adat Minangkabau. Kelarasan adalah sistem pemerintahan menurut adat Minangkabau. Ada dua kelarasan di Minangkabau, yaitu kelarasan Budi Caniago dan kelarasan Kutub Piliang. Yang pertama yaitu kelarasan Budi Caniago. Dikembangkan dan dipimpin oleh Datuk Perpatihan Sabatang. Berdaulat pada rakyat yang diungkapkan Putih Rundiangan Dek Sakato. Rancak rundiangan disepakati, kato surang dibulei, kato bersama kato mufakat, saukua mangko menjadi, sesuai mangko takana. Tuah dek sakato, ulonyo rundiang dimufakati, dilahilah samuanya tu, dibatin bule diliek, semboyannya membasuh dari bumi, bersifat demokratis. Pengambilan keputusan
mengutamakan kata mufakat. Keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama, bukan hanya berasal dari pimpinan saja, akan tetapi masyarakat ikut dilibatkan. Pengantin gelar pusaka secara hidup sukarela, artinya penghulu bisa diganti jika sesuai sudah tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya. Pewarisan gelar disebut gadang bagilia, artinya gelar penghulu boleh digilirkan pada kaum mereka, walau bukan separuh, asalkan melalui musyawarah adat. Rumah gadang lantainya rata saja dari ujung sampai pangkal. Menurut Tambo, daerah kebesarannya yaitu Tanjung Nanampe terdiri dari Tanjung Alam, Tanjung Sungayang, Tanjung Berulak, dan Tanjung Bingkuang. Luhak Nantigo terdiri dari Luhak Sekare, Lubuak Simaunglu, Buah Sipunai. Susunan kebesaran ini dinamakan Larih Nabunta. Kekuasaan penghulu sama di Nagari disebut Pucuk Tagerai. Yang kedua yaitu Gelarasan Budi Koto Piliang. Dikembangkan dan dipimpin oleh Datuk Ketumanggungan, berpusat pada pimpinan. Diungkapkan Nambabari Nanbabai Nanbaukua Nanbacoreng, titiak dari ateh turun dari tangguh, tabujo lalu, tabalintang patah, semboyang yangnya titik dari ateh bersifat otokratis. Pengambilan keputusan berpedoman pada kebijakan dari atas. Segala bentuk keputusan datangnya dari atas. Masyarakat tinggal menerima apa yang telah ditetapkan. Pergantian gelar pusaka secara mati batungkeh budi. Artinya penghulu baru bisa diganti jika sudah meninggal. Pewarisan gelar disebut patah tumbuh hilang berganti. Artinya gelar penghulu harus tetap di pihak mereka yang separuh atau sekeluarga. Selanjutnya, rumah gadang mempunyai anjung pada lantai kiri dan kanan, merupakan tambo. Menurut Tambo, daerah kebesarannya itu Lagam dan Tujuh, terdiri dari Singkarak, Sanyang Bakar, Sulia Air, Tanjung Balai, Padang Gantiang, Sadoso, Labuatan, Sungai Jambu, Batipu, Simawang, Bukit Kanduang. Basa Nampek Balai terdiri dari Sungai Tarap, Saroso, Padang Gantiang, Sumania. Susunan kebesaran ini dinamakan Larih Nan Panjang. Penghulu bertingkat-tingkat disebut pucuk, bulik, urik, tungga. Tingkatannya adalah penghulu pucuk, penghulu keempat suku, dan penghulu andiko. Yang keempat yaitu Tagak Gala di Minangkabau. Tradisi merupakan sebuah adat atau kebiasaan yang diakui oleh sekelompok masyarakat yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi sebelumnya. Tradisi sendiri merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan, karena sejatinya budaya merupakan hal yang memiliki tingkatan yang paling tinggi dan abstrak dari adat istiadat. Salah satu tradisi yang ada di dalam kebudayaan Minangkabau yaitu pemberian gelar kepada menantu Sumando. Tradisi ini merupakan hal yang lumrah dilakukan di kalangan masyarakat Minangkabau. Tradisi ini dilakukan kepada laki-laki yang baru menikah, sekaligus untuk membedakan laki-laki yang sudah menikah dan yang belum menikah di Minangkabau. Pada masa berdirinya negara Periangan, yaitu nagari yang tertua di Minangkabau, pengangkatan gala atau gelar ini sudah dilakukan kepada Sumando. Hal ini tertuang dalam pepatah yang berbunyi, "Pancaringe tumbuh di pagar, diambil orang ke Ambalau. Ketek banamu gadang bagala, baitu adat di Minangkabau." Pepatah ini bermakna bahwa semua laki-laki akan mendapatkan gelar dari nenek mama ketika sudah menikah. Di Minangkabau terdapat 3 gelar pusaka yang bersifat atau yang pertama itu gelar mudo. Gelar mudo
gelar saku, gelar pusaka kaum, gelar sangkatu, gelar kehormatan. Gelar yang diberikan sering berkaitan dengan ciri fisik, sifat, dan status orang yang akan menerimanya. Pemberian gelar sendiri harus dilakukan dalam ritual upacara pernikahan di Minangkabau. Pemberian gelar gala di Minangkabau dalam upacara yang disebut Batagak Gala. Acara ini dilakukan di rumah keluarga mempelai laki-laki yang dihadiri oleh kerabat dan pihak laki-laki. Secara adat, sifat kedudukan Sumando terbagi dua. Pertama, menjadi orang yang menjadi pandangan di rumah istrinya, dan yang kedua merupakan orang yang harus dihormati. Sumando harus dihormati karena dipertaruhkannya keberlangsungan keturunan keluarga sang istri. Selain itu, Sumando juga mempunyai kewajiban untuk menjaga keseimbangan baik ekonomi maupun sosial antar anggota keluarga dan keluarga istri. Tradisi bertagak gala di Minangkabau masih dilestarikan dan dilakukan hingga sekarang. Namun sering berjalannya waktu dan perkembangan zaman, orang semakin banyak yang merantau. Di antaranya untuk memperbaiki perekonomian, menjalani pendidikan, menikah hingga pergi ke luar negeri. Seperti yang dilakukan pejuang kita dulu. Mereka berantau untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia hingga tak memiliki gelar. Sekian pertemuan ketujuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.